Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama-sama kita dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang kami rasakan dalam menjalani kehidupan ini, dari pagi hingga malam ini. Dan sebelum kami istirahat, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk ini kami mohon, berikan kami pemahaman dan pengertian setiap firman Tuhan lewat bacaan malam ini, dan berikan hikmat kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam menguraikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan malam ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saya ulangi, jadi baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tema yang disampaikan kesempatan ini adalah hidup yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan ini, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tidak lepas dari kebutuhan jasmani dan rohani di dalam aktivitas yang dilakukan setiap hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani itu tidak gampang dan tidak seperti semudah membalikkan tangan, tetapi harus melalui usaha yang sungguh-sungguh dan ketekunan, melalui sikap bekerja sesuai potensi yang dimilikinya, melalui sikap dan tindakan yang benar dengan mengutamakan, mengandalkan, dan bersandar pada Tuhan, karena Tuhan mengetahui isi hati pikiran kita dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Namun, dalam kenyataan, masih banyak orang setelah melakukan sesuatu kegiatan kerja atau tindakan sehingga memperoleh kebutuhan jasmani seperti makan dan minum, tetapi menunjukkan sikap yang langsung dirasakan dan dinikmati dengan memuaskan hawa nafsunya, apalagi di saat-saat tertentu seperti halnya sudah terlalu lapar, lelah, pusing, sehingga lupa memuliakan Tuhan melalui doa.
Padahal bila kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ini adalah suatu perintah Tuhan. Dan juga ayat 18 disebut, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka cara utama memahami melalui doa adalah dengan penghormatan kepada Allah, pengakuan kepada Allah, ucapan syukur kepada Allah, permohonan kepada Allah. Semuanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana tema renungan kita adalah hidup yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Berarti harus lebih dahulu memprioritaskan spiritualitas, kebutuhan rohani melalui sikap ketaatan, menghormati, mengakui, mengucap syukur, dan memohon kepada Allah melalui doa yang didasari dari iman, kesetiaan memuliakan Tuhan Allah. Karena semuanya apa yang kita butuhkan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, adalah bersumber dari kasih setia Tuhan. Dengan kata lain, melalui ketetapan, ketekunan iman, kesetiaan, dan doa untuk kemuliaan Tuhan harus menjadi penuntun, petunjuk utama dalam perjalanan kehidupan ini, dan termasuk dalam kehidupan kita bersama, sehingga sikap hidup kita berdampak untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan karena Tuhan selalu memimpin, membimbing, menuntun perjalanan kita selama menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang sering kita dengarkan, ada ajaran dari Rasul Paulus yang menyatakan dan secara khusus mengingatkan buat kita bahwa setiap momen perjalanan hidup kita, termasuk momen yang tampaknya tidak penting, ini juga merupakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Artinya, tindakan kita untuk memuliakan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal yang muluk-muluk saja, tetapi sebaliknya, dalam hal tugas-tugas sekecil apapun setiap hari, sama halnya seperti kita menikmati makanan dan minuman, kita bisa saja harus lebih dulu memuliakan Tuhan melalui doa. Ucapkanlah syukur dan sukacita. Dan sebagai kesimpulan dalam kesempatan ini, untuk kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sama-sama kita dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama satu untuk memuliakan Tuhan secara holistik, utuh, melalui sikap hidup kita, dimulai dari hati, pola pikir, perilaku, ucapan, cara kerja kita, kesaksian hidup kita,
Semuanya ini harus berdampak demi kemuliaan Tuhan. Sebab kita ini semua tanpa kecuali, baik hidup ataupun mati, adalah milik Tuhan. Kedua, apapun yang kita perbuat, dan secara khusus ada disebut juga di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan mengucapkan syukur. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan yang ketiga, dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita ikut menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan sebagai kabar sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Demikian renungan pada malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami tidak jemu-jemu berseru memanggil namamu yang agung dan kudus, mulia. Karena begitu besar kasih setiamu yang kami rasakan. Bagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam aktivitas kami semua. Dan urapi kami melalui Roh-Mu, Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya kami benar-benar menjalani kehidupan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.